Perintah Kaisar Naga. Bab 1. Akhirnya aku keluar. David Chen menghirup udara segar di luar dan berteriak sekuat tenaga. Di belakang Dev adalah penjara Hong Cheng. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei! Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Dev membawa tas kanvas compang camping dan bergegas ke rumah. Orang tuanya belum pernah mengunjungi sekalipun dalam 3 tahun. Dan sekarang Dev sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus melihat cincin perunggu yang dikenakannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup. Dan ada kata perintah di posisi kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh sesama narapidana Ryu Lao ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Orang tua ini adalah orang yang sangat aneh. Dia berbicara tentang dia sepanjang hari. Mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil naga. Yang tahu astronomi dan geografi. Dan mahir dalam kedokteran forensik. Yang dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap Ryu tua itu sebagai orang gila dan tidak mau memperhatikannya. Hanya Dev saja yang mau mengobrol dengan Ryu tua ketika dia tidak ada berbicara dengannya. Dan dia bahkan memberinya beberapa makanan. Ryu memberitahu Dev beberapa hal aneh setiap hari. Seperti kuil naga. Dan Pulau Suolong. Hal-hal yang belum pernah didengar oleh Dev. Kemudian, Ryu tua meminta Dev untuk menemaninya bermeditasi dan berlatih setiap hari. Tetapi Dev juga bosan di penjara. Sehingga dia belajar bersamanya. Tapi siapa sangka? 3 tahun kemudian, Dev benar-benar terampil seperti Ryu tua itu ketika melatih keterampilan bela diri dan keterampilan medisnya. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Ryu tua menyerahkan cincin itu kepada Dev dan memberitahu Dev bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, Dev harus pergi ke sebuah pulau yang tidak disebutkan namanya di Laut Cina Timur. Apapun yang terjadi, seseorang akan menjemputnya. Dan kemudian Dev akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak dari Ryu tua. Dev percaya pada kata-kata Ryu dan setuju. Tetapi masih ada beberapa bulan sebelum tanggal 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, Dev sudah berjalan ke pintu sebuah rumah. Melihat rumah bobrok di depannya. Wajah Dev penuh dengan kerumitan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya dalam 3 tahun terakhir. Karena dirinya yang impulsif. Orang tuanya sekarang pasti berada di bawah banyak tekanan. Memikirkan kembali 3 tahun yang lalu. Mata Dev masih berkedip karena marah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya Sanshan telah mencapai titik pembicaraan tentang pernikahan. Keduanya adalah teman sekelas kuliah dan telah berpacaran selama 2 tahun. Tetapi suatu hari, pada larut malam saat mengantar Sanshan pulang, keduanya bertemu dengan Navarro Xiao yang mabuk. Navarro ini adalah generasi kedua yang terkenal kaya di Hong Cheng. Dan dia telah melakukan semua hal buruk. Akibatnya, ketika Navarro melihat bahwa Sanshan sangat cantik, dia menjadi berniat buruk. Dan mulai kurang ajar kepada Sanshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Navarro bahkan tidak melihat Dev sama sekali. Melihat pacarnya dilecehkan, Dev menjadi gila. Mengambil batu bata dan menghancurkannya di kepala Navarro. Hasil sudah bisa ditebak. Navarro yang dipukuli. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Dan langsung memanggil polisi untuk menangkap Dev. Dan dia dihukum 3 tahun penjara karena dengan sengaja menciderai Navarro. Baru pada hari ini Dev akhirnya dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Dev dengan lembut mengetuk pintu. Siapa? Pintu terbuka. Dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok peyot menjulurkan kepalanya. Meraba-raba ke depan dengan satu tangan, siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup. Dan jelas dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia buta. Ketika Dev melihat wanita tua di depannya, dia tercengang. Matanya terbuka lebar. Dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya ini sebenarnya adalah ibunya. Selin Tang. Hanya dalam 3 tahun yang singkat. Bagaimana ibunya menjadi seperti ini? Bu, ini aku. Aku Dev. Dev melangkah maju untuk mendekati ibunya dan berteriak dengan penuh semangat. Dev. Apakah itu benar-benar kamu? Selin menyentuh wajah Dev dengan kedua tangannya. Dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Ini aku. Mata Dev juga merah, Bu. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dev tidak mengerti mengapa. Ibunya baik-baik saja ketika dia pergi. Mengapa dia menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang. Ayo masuk. Selin menarik Dev ke rumah. Melihat ruangan yang sederhana, hampir kosong, Dev tercengang. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, tetapi ayahnya memiliki pekerjaan formal.
sehingga masih mungkin untuk mencapai kehidupan yang berkecukupan. Tetapi bagaimana keluarga menjadi seperti ini sekarang? Ketika Dev melihat keadaan keluarganya, dia bertanya kepada ibunya, "Bu, apa yang terjadi dengan keluarga kita?" "Haduh." Selin menghela nafas, "Setelah kamu pergi." Selin menceritakan masalah itu satu per satu. Ternyata setelah Dev di penjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka dan menuntut ganti rugi 1 juta yuan. Pada akhirnya, tidak ada jalan. Orang tua Dev harus menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam banyak uang. Tetapi mereka tetap tidak dapat mencukupi. Pada akhirnya, masih 300.000 yang tersisa. Dan mereka hanya bisa mencicil kepada keluarga Xiao. Karena alasan ini, pekerjaan ayah Dev tidak lagi tersedia. Dan dia hanya dapat mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sementara ibunya membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari. Dan matanya dibutakan oleh tangisan. Inilah sebabnya mengapa selama Dabe di penjara selama 3 tahun. Orang tuanya tidak pernah menjenguknya walau hanya sekali. Mendengarkan ucapan ibunya, Dev perlahan mengepalkan tinjunya. Dan ada niat membunuh yang besar di tatapan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan begitu kejam. Dia berniat membunuh keluarga mereka. "Bu, apakah Sanshan masih peduli padamu?" Dev bertanya dengan wajah bingung. Sanshan itu adalah istrinya yang akan melewati pintu. Dan dia dipenjara karena Sanshan itu. Tidak mungkin bagi Sanshan untuk melihat orang tuanya seperti ini dan acuh tak acuh. "Bukan. Oh, jangan katakan itu. Keluarga geng tidak peduli. Bahkan mahar yang kami berikan. Saya ingin mereka untuk mengembalikannya. Tetapi, mereka tidak memberikannya. Mereka mengatakan itu bukan salah mereka jika pernikahannya batal. Itu karena kamu di penjara. Jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu meminta mereka untuk sebuah jalan tengah. Tapi dia malah dipukuli oleh keluarga mereka." Semakin banyak Selin berbicara, semakin pahit hatinya. Dan pada akhirnya dia tidak bisa menghentikan air matanya. Bab 2. Apakah keluarga geng benar-benar seperti itu? Dev mengernyitkan keningnya. Dia tidak menyangka Sanshan akan tega melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Sanshan masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas. Lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Dev bertekad menemui Sanshan untuk meminta penjelasan. Tapi pada saat itu, pintu rumah mereka digedor dengan keras. Sangat kuat. Sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Selin memucat. Dia kelihatan sangat takut. Dev kebingungan melihat ekspresi wajah Selin. "Ibu, siapa itu? Tidak usah kamu pedulikan. Cepat masuk ke dalam kamar. Dan jangan keluar." Selin mendorong Dev masuk ke dalam kamar. Dan mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka. Sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya yang terlihat sangar melangkah masuk. "Mana uangnya?" Bobby melihat Selin dan langsung bertanya. "Tuan Bobby, sudah saya siapkan." "Sudah disiapkan?" Selin terus mengangguk. Dan meraba-raba kantong hitam yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan. Melihat Bobby dan bawahannya mereka tidak berani dekat-dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih. Benar-benar memaksa orang untuk mati. Iya. Sama sekali tidak berperi kemanusiaan. "Hei, kecilkan suara kalian. Mereka itu orang-orang yang diutus keluarga Xiao untuk menagih ganti rugi." Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah. Namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Bobby mengambil kantong hitam yang ada di tangan Selin. Dan membukanya. "Sialan. Apa-apaan ini?" Bobby mengernyitkan keningnya. Lalu membalikkan kantong itu. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua. Ada lembaran 100, 500. Dan ada beberapa lembar uang 1000. Bahkan ada uang logam. Bobby bertanya dan berteriak pada Selin. "Apa sampah-sampah ini bernilai 300.000? Selin berkata dengan tersenyum. Dia bahkan mengangguk dan membungkukkan badannya. "Tuan Bobby, jumlahnya pas 300.000. Kami sudah menghitungnya. Kalau Tuan Bobby tidak percaya, Anda boleh menghitungnya." "Omong kosong." Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Selin. Membuatnya langsung terjatuh ke tanah, menyuruhku menghitung. "Saya tidak punya waktu. Segera tukar semua ini menjadi pecahan terbesar." "Ibu." Dev langsung terbang keluar dari dalam rumah. Bergegas memapah Selin. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang. Tatapan dingin Dev membuat mereka bergidik. "Dev, siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali ke dalam. Kamu tidak usah ikut campur." Selin mencoba mendorong Dev kembali ke dalam rumah sekuat tenaga.
Ibu. Karena saya sudah di sini. Masalah ini biar saya yang urus. Ibu duduk saja. Dev memapa Selin ke bangku dan mendudukkannya. Lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Dev dan menilainya. Lalu tertawa sambil berkata, "Loh. Bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Navarro dengan batu bata 3 tahun lalu dan berakhir masuk penjara. Tidak disangka sudah bebas. Tepat sekali hari ini kamu bebas. Sebagai mantan pacar kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan Tuan Muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi. Hahaha." Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. "Apa katamu?" Dev mengernyitkan keningnya. Matanya penuh ketidakpercayaan. Bobby menatap Dev sambil tersenyum mengejek. "Saya bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Navarro. Pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Regal. Sangat mewah. Apa kamu tidak mau pergi melihatnya?" Alis Dev berkerut. Kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Selin yang ada di belakangnya pun ikut berubah. Dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Dev masuk penjara karena melindungi Sanshan. Tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut. Dan minta maaf pada ibuku. Dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Dev. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat. Membuat tawa di wajah Bobby dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar. Dia langsung berkata dengan murka, "Apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf?" Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Dev. Dengan tubuh kurus kerempengnya Dev, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka? Saat Bobby yang baru saja melayangkan tinjunya. Tapi tendangan Dev sudah menghampirinya duluan. Bobby terkapar di tanah. Sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan. Dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. "Dev, kamu jangan berkelahi lagi." Mendengar raungan Bobby, Selin segera membujuk Dev untuk tenang. Dev baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan. Bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang? Bobby berteriak marah. Dia menatap Dev dengan penuh kemarahan dan kekejaman. "Habisi dia. Bunuh dia." Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Dev. Dev menoleh ke arah ibunya. Lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat. Seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa. Mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang. Dia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya. Aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. "Minta maaf pada ibuku." Suara dingin Dev kembali terdengar. Bobby ragu-ragu sesaat. Tapi saat dia melihat tatapan mata Dev yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. "Maaf." Bobby dan beberapa bawahannya meminta maaf. "Enyah dari sini." Dev mengibaskan tangannya. Dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya. Dan ibunya sendiri. Dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikkan jari. Bobby yang dipapa oleh bawahannya menatap Dev dengan penuh kebencian. Dia terlatih-tatih dan merasa sangat tidak puas. Tapi Dev sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby. Bab 3. Setelah Bobby pergi, Dev langsung bertanya penuh cemas pada Selin. "Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Mereka sudah pergi. Aduh, kamu ini baru saja bebas. Sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi." Selin segera mengoceh pada Dev, "Cepat pungut uang yang ada di lantai. Itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah." Dev berjongkok dan memungguti uang yang berserakan di lantai dan memasukkannya kembali ke dalam kantongan. "Ibu, lain kali biar saya saja yang mencari uang. Ibu dan ayah beristirahat saja di rumah. Dan saya juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu." Dev menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Selin. "Kehadiranmu saja sudah cukup." Selin berkata. Lalu tiba-tiba mulai menangis, "Sekarang kamu sudah pulang. Hati ibu sudah tenang. Kalau bukan karena merindukanmu, ibu pasti sudah mati sejak dulu." Dia melihat ibunya menjadi seperti ini. Mata Dev mulai berapi-api. Bam! Dev tidak tahan lagi. Dia meninju meja yang ada di hadapannya. Brak! Meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. "Keluarga Xiao. Keluarga geng. Saya pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Itu pasti." Sekujur tubuh Dev dipenuhi dengan aura kemarahan yang berapi-api. Seolah merasakan kemarahan Dev. Selin berkata dengan tergesa-gesa, "Dev, kamu jangan mencari perkara ya. Sekarang kamu sudah bebas. Kamu fokus mencari pekerjaan saja."
Semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah hari ini. Dev menghibur ibunya. Lalu pergi keluar. Dia hendak pergi mencari Sana untuk meminta penjelasan. Ibu, jangan khawatir. Saya tahu harus berbuat apa. Saya ingin keluar sebentar. Setelah keluar dari rumah pun aura kemarahan masih melekat di tubuh Dev. Tapi saat Dev hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah Porsche merah melaju kencang. Sangat kencang dan langsung menabrak Dev hingga terlempar. Bruk. Tubuh Dev bertuburkan dengan aspal. Kalau saja dia tidak dilatih oleh Ryu, tabrakan itu pasti sudah mencabut nyawanya. Dev yang bawaannya memang sedang marah. Menjadi lebih marah lagi karena tertabrak. Siapa yang menyetir dan tidak punya mata? Tepat saat Dev memaki dan berusaha bangkit berdiri, sebuah suara mendecit terdengar. Bajingan. Kamu menyeberang tidak lihat-lihat dulu. Apa kamu tidak punya mata? Seorang gadis terlihat turun dari Porsche itu. Dia mengenakan gaun berwarna putih. Dan mengenakan sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat cantik. Dan menatap Dev dengan tatapan kesal. Dev mengernyitkan keningnya. Awalnya dia berusaha bangkit berdiri. Tapi malah kembali terbaring di tanah. Di antara kita siapa yang tidak punya mata? Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Kamu terlihat begitu cantik tapi kenapa saat membuka mulutmu malah seperti kotoran busuk? Dev berkata dengan tegas kepada gadis itu. Kamu berani memakiku. Gadis itu menatap Dev dengan emosi. Dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menendang Dev. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi. Hak sepatu itu seruncing pisau. Kalau tendangan itu mengenai tubuh orang pasti akan langsung berdarah. Yuki, berhenti. Melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Dev. Seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh. Terlihat seperti seseorang yang sudah lama memiliki banyak kekayaan. Namun wajah pria itu terlihat sedikit pucat. Nafasnya terengah-engah. Setelah meneriakkan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. Ayah! Kenapa ayah turun? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ayo cepat kita ke rumah sakit. Jangan menghabiskan waktu lagi. Pria parubaya itu berkata pada gadis itu. Gadis itu mengangguk. Dan kembali ke hadapan Dev. Dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Dev. Di sini ada 10.000 yuan. Segera ambil uang itu dan pergi. Kami masih ada urusan penting. Dev tidak mengambil uang itu. Dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata, tidak perlu ke rumah sakit. Sudah tidak sempat. Selesai berkata, Dev berbalik dan hendak pergi. Dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Berhenti. Gadis itu menghalangi jalan Dev dan menatapnya dengan jengkel, apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini. Di saat itu pria parubaya juga mengernyitkan keningnya dan berjalan beberapa langkah dengan berat menuju Dev. Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut. Lukanya ada di paru-paru sebelah kiri. Tidak sampai 5 menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas. Dalam 5 menit apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit? Dev berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. Bicara sembarangan. Ayahku itu hanya pilek. Yuki. Pria parubaya itu memanggil anaknya. Lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Dev. Matanya penuh keterkejutan, adik. Bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku pernah terluka? Dev berkata lalu berbalik dan hendak pergi. Kujelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Saya ada urusan penting. Tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini. Adik. Huk. Pria parubaya itu memanggil Dev. Lalu terbatuk-batuk. Ketika dia sedikit stabil, dia langsung melangkah menuju Dev dan menarik lengannya, adik. Kamu bisa mengetahui penyakitku. Kamu pasti bisa menyembuhkannya juga. Saya berharap adik bersedia menyelamatkan nyawaku. Berapapun harganya akan kubayar. Ini adalah kartu namaku. Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kartu nama dan memberikannya kepada Dev. Awalnya Dev tidak ingin menerimanya. Dan tidak peduli. Tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung mengambilnya dan bertanya, kamu adalah direktur dari grup Su. Juan Su. Benar sekali. Juan mengangguk. Tiba-tiba Dev menitikkan tangannya ke arah Juan. Dua jarinya menitik pada Tiantu, Renhai, dan beberapa titik akupuntur utama lainnya. Kecepatan Dev sangat cepat. Sehingga Juan dan Yuki pun belum sempat menyadari. Bab 4. Apa yang ingin kamu lakukan? Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir. Tetapi Dev pada saat ini sudah selesai. Namun, setelah Dev menotok beberapa titik akupuntur, Juan segera merasa bahwa napasnya lebih halus dan wajahnya jauh lebih cerah.
Dev berkata dengan ringan, aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara waktu. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakitmu yang tersembunyi perlu disembuhkan secara perlahan karena sudah cukup lama. Terima kasih adik. Atas bantuanmu. Terima kasih banyak. Juan melangkah maju dan meraih tangan Dev dengan penuh semangat. Terus-menerus berterima kasih padanya. Yuki sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas memerah dan tubuhnya jauh lebih baik. Aku terpaksa menyelamatkanmu karena aku tahu kamu sering melakukan perbuatan baik. Dan kamu telah menyumbang ke lebih dari selusin sekolah dasar. Aku harus melakukan itu karena kamu adalah orang baik. Alasan Dev menyelamatkan Juan Su adalah karena dia tahu bahwa Juan adalah orang yang baik. Jika dia bertemu secara kebetulan dan tidak mengenalnya, Dev tidak akan serta-merta menyelamatkannya. Apalagi Yuki baru saja berkata buruk padanya dan hampir menabraknya hingga mati. Dev bukan Bunda Teresa yang menyelamatkan semua orang yang ditemui. Ketika Juan mendengar ini, dia sedikit malu, perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari baik. Adik menyelamatkan hidup saya. Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Sekarang siang hari. Saya mengundang adik untuk pergi makan di Hotel Regal. Dev menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Dia masih ingin bertemu Sanshan untuk mendapatkan klarifikasi. Melihat penolakan Dev, Juan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, ada banyak orang yang ingin mengundangnya makan malam. Dan mereka yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang kuat. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk mengundang Dev makan siang. Dia tidak menduga Dev menolak. Yang agak tidak terduga. Juan memegang lengan Dev dengan erat, adik. Kita harus duduk dan makan bersama sebagai cara saya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Dev dapat melihat bahwa Juan sangat ingin mentraktir dirinya untuk makan siang. Hanya ingin tahu tentang perawatan lanjutan dari penyakitnya. Tetapi melihat Juan yang tulus, Dev mengangguk dan berkata, baiklah. Saya akan menangani hal lain dulu. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke Hotel Regal untuk menemuimu. Melihat Dev mengatakan ini, Juan melepaskan tangannya, iya. Ini sebuah janji. Ketika adik sampai di Hotel Regal, sebut saja namaku. Dev mengangguk dan pergi dengan tidak sabar. Bergegas menuju keluarga geng. Sementara di tempat lain, di mana Sanshan? Aku ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua. Dev berkata kepada wanita parubaya di depannya. Wanita parubaya ini adalah Ibu Sanshan. Meli Jia. Jika sebelumnya Dev tidak akan pernah berani berbicara dengan Meli dengan nada seperti itu. Tetapi sekarang setelah mendengarkan cerita ibunya, Dev sudah sangat marah. Dan dia tidak bertindak secara langsung. Bahkan jika itu buruk. Meli mengenakan congsam. Sombong. Menyilangkan tangannya di dadanya. Dan memandang Dev dengan jijik, kamu cepat menyingkir. Putriku akan menikah hari ini. Kamu terlalu buruk di sini. Menikah. Dev mengerutkan kening. Sepertinya apa yang dikatakan si kepala botak itu benar. Di mana Sanshan? Dengan siapa dia akan menikah? Biarkan dia keluar untuk menemuiku dan menjelaskannya. Dev bergegas menuju villa dengan wajah dingin. Hei, kau gila. Bagaimana bisa kau memasuki pekarangan orang lain dengan sembarangan? Meli menarik Dev dengan putus asa. Tapi bagaimana dia bisa menandingi kekuatan Dev? Seluruh badannya diseret dari halaman oleh Dev. Dev hendak bergegas masuk dengan mata terbuka. Pada saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin berjalan keluar dengan wajah muram. Ketika dia melihat gadis itu, Dev tiba-tiba berhenti. Sanshan, ada apa ini? Kenapa? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Dev menunggu matanya dengan marah dan menanyai Sanshan. Sanshan menatap Dev tanpa ekspresi dan berkata, Dev, kamu pergi saja. Jangan datang mencariku lagi. Aku telah memutuskan untuk menikahi Navarro Xiao. Mata Dev menyipit dan tinjunya mengepal erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya. Tapi ketika Sanshan mengatakannya sendiri, hati Dev berkedut dengan kencang. Dia dipenjara oleh Navarro itu. Tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya. Ini sangat ironis. Tiba-tiba Dev menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu bodoh. Dev memandang Sanshan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Dan tangannya perlahan mengendur, apakah itu yang kamu inginkan? Ya. Sanshan mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan orang kaya. Dan Anda tidak akan pernah bisa memberikannya kepada saya. Dan kamu juga seorang mantan narapidana. Bahkan jika kamu keluar dari penjara. Aku khawatir kamu akan sulit untuk menghidupi dirimu sendiri. Apa yang kamu punya untuk mendukung kebutuhanku? Demi hubungan kita sebelumnya.
Kamu dapat mengambil ratusan yuan ini supaya tidak tidur di jalanan. Setelah Sanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ratus yuan dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Dev. Pada saat ini, Dev memandang Sanshan dan menyerah sepenuhnya. Orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. Dev berbalik dan pergi tanpa mengambil uang dari Sanshan. Meli meludah dari belakang, bah. Anakku yang akan menyesal jika menikahi hantu malang sepertimu. Bab 5. Ketika Dev baru saja berjalan ke pintu keluar, konvoi langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan turun dari kendaraan pengantin dengan buket bunga di tangannya. Orang ini adalah Navari Xiao. Navarro sedikit terkejut ketika dia melihat Dev. Tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku lupa bahwa kamu dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin bergabung dengan pernikahanku dan Sanshan? Navarro memandang Dev dengan main-main. Matanya penuh ejekan. Dev hanya melirik Navarro dengan dingin. Berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Navarro menghentikan Dev lagi, apakah kami tidak mempunyai uang untuk angpau? Tidak masalah. Kamu tidak perlu memberikan uangnya. Kamu bisa makan sisa makanan pada saat pernikahan kami selesai. Kami mengadakan acara pernikahan di Regal Hotel. Jika kamu tidak datang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Navarro menyeringai pada Dev. Dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Dev. Dev menjatuhkan tangan Navarro dengan seluruh kekuatannya. Dev tersenyum dingin, menikah dengan pelacur. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia bekas saya. Faktanya, Dev tidak pernah menyentuh Sanshan sama sekali. Atau bahkan memegang tangannya. Dia mengatakan itu untuk membuat Navarro jijik kepada Sanshan. Navarro tercengang setelah mendengar ini. Dan buru-buru menatap Sanshan. Sanshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan Dev. Bagaimana menjelaskannya sekarang? Melihat Navarro menoleh, Sanshan menjadi marah dan berteriak pada Dev, Dev. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bekas dirimu? Dengan seseorang sepertimu. Aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku. Meli juga panik. Dan berteriak pada Dev, Dev. Jangan makan anggur dan katakan anggur itu asam. Dengan keadaanmu. Bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Navarro. Jangan percaya omong kosongnya. Dia jelas-jelas hanya ingin membuatmu jijik. Meli menjelaskan kepada Navarro bahwa dia akhirnya menemukan menantu kura-kura emas. Tetapi dia tidak dapat diganggu oleh kata-kata Navarro. Navarro tidak bodoh. Dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Dev, Bibi. Jangan khawatir. Aku tidak akan percaya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Dev terlalu malas untuk meyakinkan Navarro. Jadi dia melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Navarro menghentikan Dev, kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap terkendali. Jangan berbicara buruk tentang istriku di mana-mana. Atau aku akan membuatmu terlihat tidak baik. Navarro takut Dev akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hoho. Mulut ini adalah mulutku. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Apakah kamu bisa mengendalikanku? Dev memandang Navarro dengan dingin, tapi kamu harus memperhatikan dirimu. Jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat mata dingin Dev, Navarro kesurupan sejenak. Dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tetapi hanya untuk sesaat. Navarro merasa bahwa dia telah dipermalukan. Matanya melebar dan dia menegur, jika kamu tidak takut mati, kamu dapat mencobanya. Maka jangan berlutut dan memohon padaku di masa depan. Wajah Navarro penuh dengan amarah. Jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti akan menghajar Dev sampai mati. Dev melihat Navarro dan berkata, saya tidak tahu siapa yang akan berlutut dan memohon ampun. Mari kita tunggu dan lihat saja. Meli menatap Dev dengan jijik, Navarro. Saatnya telah tiba. Mari kita abaikan bajingan malang ini. Navarro memegang bunga. Dan kelompok itu berjalan menuju rumah. Dev melihat punggung Navarro. Dan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Dan cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Navarro. Navarro sedikit bergidik. Tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam ruangan. Aku ingin melihat apakah kamu akan berlutut dan memohon padaku. Seringai muncul di sudut mulut Dev. Dia berbalik dan pergi. Menuju Hotel Regal. Saat ini di pintu masuk Regal Hotel. Juan Su secara pribadi menunggu Dev di pintu. Dan penampilan Juan membuat semua orang yang masuk ke Regal Hotel banyak berbisik. Bukankah dia orang terkaya Juan Su? Dia berdiri di pintu hotel. Seolah menunggu seseorang.
Saya tidak tahu apa latar belakang orang yang ditunggunya. Yang pasti orang itu bisa membuat orang terkaya menunggunya di pintu. Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah. Dan pernikahan akan diadakan di sini. Apakah dia sedang menunggu seseorang dari keluarga Xiao? Mungkin saja. Lagi pula, keluarga Xiao juga keluarga kaya. Jadi mereka harus memberi sedikit muka. Semua orang berjalan ke hotel regal sambil berbicara. Tetapi Juan masih menunggung di pintu sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Bersambung.